What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Oke, selamat malam teman-teman. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya buat semuanya. Luar biasanya hari ini yang ada di acara ini bukan hanya dari saya dari Depok, Saya Jakarta. Surabaya juga ada, Jawa Timur ya, dan sekitarnya, Makassar juga ada. Wah, luar biasa banget. Salam sehat buat kita semua sekali lagi ya, teman-teman, Bapak Ibu, luar biasa banget. Hari ini beruntung banget, mungkin teman-teman, Bapak Ibu mendapatkan undangan spesial dari teman-temannya gitu ya, kenalannya, siapa aja lah pokoknya ya. Itu karena tanda sayang ya, karena tanda sayang biar kita semuanya sehat, panjang umur gitu kan. Amin. Dan juga bisa berbagi untuk kedepannya. Nah, sesuai tema kita kali ini, mencegah penyakit gangguan metabolisme seperti diabetes, hipertensi, ya kan, kolesterol, obesitas. Jadi ini benar-benar penyakit yang sekarang itu nggak heran lagi ya, khususnya di era milenial ini. Nah, tapi sebelum nanti itu ada saya akan mengundang pembicara yang sangat kompeten di bidangnya ya, dan beliau juga adalah seorang dokter. Tapi sebelumnya saya mau share ada video yang menginspirasi lagi loh teman-teman. Tunggu ya, sebentar. Saya akan share, tapi sebelumnya semuanya saya mute all ya, biar kita bisa fokus ya. Maaf buat teman-teman semua. Oke, saya akan share screen video yang sangat menginspirasi satu ini. Bisa minta tolong Ibu Danti untuk share screen-nya, Bu Danti? Belum ada suara ya, Bu Danti? Ya, maklum ya, teman-teman, zamannya digital ini kita harus bisa dari rumah saja bisa harus ini deh, sepertinya milenial yang juga harus jago teknologi. Jadi emang kalau bicara tentang darah tinggi, hipertensi, jantung, itu ini sebelumnya saya akan baca dulu ya sedikit yang saya terima bahwa Indonesia ini tercatat sebagai negara peringkat ke-6 dengan beban penyakit diabetes mellitus terbanyak di dunia. Nah, data ini berdasarkan International Diabetes Federation
menunjukkan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia menderita penyakit tersebut tahun 2017. Artinya sekarang udah 2020, bisa lihat ya perkembangan sekarang itu masih sangat apa ya? Saya yakin sih, makanya acara ini banyak banget nih yang apa ya menantikan gitu ya. Gitu. Oke, Bu Dati bisa di-share videonya? Masih belum ya? Nah, selanjutnya data lagi yang saya terima, jadi bicara dengan berdasarkan data, itu bahwa hipertensi, data WHO nih tentang hipertensi tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia ya. Nah, udah bisa ya Bu Dati ya? Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda. Ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang. Nah, itu video hipertensi. Nah, satu lagi ya Bu Dantia, video tentang diabetes ya. Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Oke, luar biasa ya. Dua video ini apa ya, himbauan dari pemerintah Indonesia untuk kita care tentang penyakit-penyakit. Oke, saya kembali dulu ya untuk partisipan. Oke, udah semua ya, sekarang udah clear ya. Nah, jadi itu himbauan, balik lagi video-video itu adalah himbauan dari pemerintah untuk kita semua care. Karena yang saya dengar sekarang itu yang kena diabetes, hipertensi, itu bukan umur, kalau dulu sih umur 50 gitu ya. Tapi kalau sekarang, zaman era milenial ini justru dari umur 15 tahun sudah ada yang kena penyakit diabetes, hipertensi ini. Dan ini memang bagian ya dari semua penyakit metabolik sindrom tadi. Nah, teman-teman, tadi saya lanjutkan sedikit ya tentang hipertensi ya, yang tadi jumlah tahun 2015 itu menunjukkan bahwa 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya 1 dari 3 orang. Nah, kita di sini ada berapa orang? Itu terdiagnosis hipertensi loh. Nah, jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya.
Dan pada tahun 2025 ini informasi yang saya terima dan saya baca yaitu nanti itu akan 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi loh. Dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Nah, komplikasinya ini ya bisa yang saya dengar itu ya saya belajar nih. Nanti teman-teman juga bisa belajar dari beliau ya. Itu bisa dari ke jantung, ke stroke gitu kan. Jadi ini benar-benar bersyukur banget, beruntung banget teman-teman, Bapak Ibu ada di acara ini, buka hati, ikutin sampai selesai. Karena informasi ini saya yakin sangat membantu kita semua. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan mengundang pembicara utama kita. Beliau adalah seorang dokter umum yang saat ini juga seorang PNS ya di Kota Depok, gitu kan. Dan beliau pengalamannya tidak usah diragukan lagi di bidang ini. Oke, saya akan mengundang Dr. Dewi Probo Astuti. Selamat malam, Dok. Unmute, Dok. Oh ya, tadi di mute semua. Oke. Iya, betul. Selamat malam Bu Mei dan selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Senang saya dan Bu Mei nanti berbagi di sini tentang kesehatan yang benar kata Bu Mei tadi ya. Itu kalau angka dunia, jadi seluruh orang dunia dikumpulkan 1 tuh pasti hipertensi. Tapi kalau di Indonesia dari 10 gitu ya, dari 10 saja yang dikumpulkan itu 2 sampai 3 itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau kita rapat, kita bagi 10 nih, oh udah ada gitu ya, yang hipertensi. Nah, hipertensi, diabetes itu adalah penyakit metabolisme. Jadi karena perilaku kehidupan kita ini yang sudah salah gitu ya, artinya dari pola makannya, makanannya garamnya berlebihan, misalnya suka berani garam ya, asin, suka asin gurih itu juga memicu. Kedua, dia berani senang dengan minuman manis atau teh manis atau soft drink dan sebagainya, atau gorengan-gorengan itu kurang olahraga ya, aktivitas fisik kan harusnya 30 menit per hari ya. Terus kemudian ada lagi minum alkohol dan rokok ya. Bapak maaf yang tadi ada yang merokok ya. Jadi itu adalah faktor pencetusnya gitu ya. Keren. Oke, kita sama-sama kita belajar ya. Saya juga belajar sama-sama di sini. Yuk kita buka dulu ya. Bisa screen di share. Oke, nih ya. Jadi sekarang lagi ngetren banget nih ya. Disebutnya penyakit tidak menular ya. Jadi ada hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol tinggi dan obesitas. Itu adalah gejala atau penyakit-penyakit yang disebabkan karena pola hidup kita salah. Ya. Oke, bisa dibesarin Bu Danti. Oke. Itu di cancel dulu Bu Danti. Di cancel dulu kayak. Itu cancel dulu, di press escape ya, baru dibesarkan. Ya, kita dalam hidup itu kan pengennya yang healthy, ya, happy, harmoni. Nah, itu kalau kita bisa sehat, kita bisa bahagia dan harmoni ya, harmonisasi artinya seimbang semuanya ya. Yuk, mana nih? Jadi Bapak dan Ibu di sini ya nggak usah tunjuk tangan ya. Siapa di sini yang sudah ada gula darahnya tinggi-tinggi, mulai menunjukkan angka di atas 200 atau 200, nggak usah tunjuk tangan ya, tapi untuk diri sendiri. Ada yang hipertensi dari tensinya 140 ke atas, ada? Nah, ini dia ya. Jadi yang namanya hidup itu perlu ada healthy, sehat, ada perlu bahagia dan harmoni. Jadi kalau satu unsur ini tidak ada ya hidupnya juga tidak lengkap ya.
Apa sih hidup yang kuat itu? Jadi hidup yang kuat itu meliputi tubuh yang kuat, pikirannya kuat, dan semangatnya kuat. Kalau pikirannya nggak kuat, kemana-mana ya hilang ingatan, ya stres, cepat gampang stres. Tantangan global saat ini ya adalah polusi lingkungan di mana-mana, pabrik di mana-mana. Ini belum investor masuk nih ya, sekarang udah kayak gini ya polutannya ya. Nah itu nomor satu adalah polusi. Kemudian pola makan yang tidak sehat, yang itu tadi yang saya sebutkan ya. Terlalu karbohidratnya tidak diukur dan sebagainya. Nanti kita slide yang selanjutnya akan lebih detail ya. Jadi pola makan yang tidak sehat, terus kemudian ada sistem kekebalan. Jadi karena pola makannya, olahraganya enggak, makannya soft drink, junk food gitu ya. Nah, itu pasti mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Jadi rusak selnya sehingga sistem kekebalannya pun juga akan nggak bagus ya kalau kita terbiasa seperti itu. Kemudian kebersihan pribadi yang buruk. Jadi ini masih banyak ditemukan di bantaran sungai, di mana itu masih banyak yang seperti ini ya. Kemudian kurang olahraga, tantangannya minta ampun ya. Ada karena alasan dan sebagainya. Alasannya itu bisa karena waktu ya. Terus kemudian hujan kayak gitu ya. Sekarang ini hujan, jadi tantangannya ini banget ya, dahsyat banget. Jadi sebetulnya kurang olahraga itu olahraga yang dibutuhkan tuh hanya 30 menit per hari. 30 menit per hari ya. Seperti itu. Kemudian ada stres kronis. Jadi apalagi masa pandemi ini banyak banget yang kena PHK, pengurangan kerja work from home itu bukannya digaji buta loh Bu Ibu Mei ya, tapi ternyata 70%, 75%, 60% yang digaji. Seperti itu. Jadi bukan work from home terus gajinya full, no gitu ya. Setelah saya tanya-tanya dengan pasien tidak seperti itu ya. Tantangan kesehatan baru global nih ya, sindrom X, sindrom metabolik ya. Contohnya adalah obesitas visceral, artinya yang di tengah, sentral gitu ya. Jadi kalau laki-laki lingkar perutnya, nanti silakan Bapak dan Ibu lingkar perutnya diukur pakai meteran itu ya. Lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm gitu ya. Jadi nanti ukur masing-masing ya. Nah, kemudian resistensi insulin. Jadi ini mengarah ke diabetes. Resistensi insulin itu apa sih? Jadi tubuh kita kalau kita makan kalori, makan karbohidrat kan menjadi glukosa ya. Kenapa sih diabetes itu terjadi? Karena insulin, jadi di dalam tubuh kita namanya pankreas, itu menghasilkan insulin yang nangkepin glukosa. Jadi kan kita makan roti, makan nasi, itu kan kalau di dalam tubuh nanti jadinya glukosa, ya kan? Nah, glukosa ini kalau di dalam darah kebanyakan akan menjadi gula, dan glukosa ini fungsinya untuk energi, tapi harus diikat dulu oleh si insulin. Jadi kalau insulinnya nangkep, nah insulinnya banyak, artinya pas dengan yang kita makan, nah itu kita nggak ada diabetes. Tapi kalau kitanya udah makannya overdosis ya, kemudian glukosanya banyak, sementara si insulinnya udah kecapean gitu, cuman produksinya cuman segitu, nggak mengatasi, artinya tidak cukup untuk menangkapi si glukosa, akhirnya glukosanya jalan-jalan itu di pembuluh darah, sehingga lah itu namanya diperiksa gula darahnya tinggi. Nah, si resistensi insulin, jadi dia insulin itu juga punya reseptor, dia tinggalnya di otot-otot di sel-sel tubuh itu ya. Nah, itu kalau misalnya dia nggak kebuka, jadi insulinnya juga nggak bisa nangkep si glukosa itu. Nah, kebanyakan kita mulainya bagaimana caranya supaya resistensi insulin kita itu baik? Olahraga, jaga berat badan, karena kalau berat badan yang besar itu dia resistensi sel resisten itunya ketutup ya. Jadi si insulin itu tidak bisa menangkap dengan baik. Jadi ya itu. Nah, kebanyakan adalah obat-obatan itu dia membuka si resistensi insulin ini ya. Jadi resistensi insulin adalah gejala diabetes. Kemudian ada lagi berikutnya adalah hipertensi dan trigliserid tinggi serta kolesterol HDL rendah. Trigliserid tinggi itu kolesterol yang ini ya, yang jahat ya. Nah, kemudian kolesterol yang rendah. Kebanyakan orang sudah kolesterol HDL-nya rendah, nggak mau makan tempe, nggak mau makan tahu gitu ya. Anak-anak sekarang kan maunya daging-daging gitu ya, ayam gitu ya. Nah itu. Jadi itu. Slide berikutnya.
Nah, ini adalah arti kata sindrom metabolik. Artinya adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan. Jadi gangguannya bersamaan. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah, penumpukan lemak di perut. Itu biasanya bareng-bareng tuh. Kenaikan kadar gula darah, kenaikan kolesterol, kenaikan trigliserid. Berikutnya, ya, ini gejalanya. Perutnya buncit, hausnya sering, buang air kecilnya juga sering, terus cepet capek, sering sakit kepala. Jadi kalau ada yang ngeluh sakit kepala, cepet capek, pegel-pegel, terus suka ngos-ngosan. Nah, itu sudah mulai ke arah sindrom metabolik. Mau yang kemana nih? Ke arah yang hipertensi, apa yang diabetes, gitu ya. Berikutnya. Nah, ini faktor risikonya. Karena pola makan yang tidak sehat, kurang sayur dan buah. Buah dan sayur itu dianjurkan adalah 5 porsi, ya. 5 porsi dalam satu hari itu harus 5 porsi. Artinya 3 kali makan sayur dan buahnya 2 kali, gitu ya. Kemudian garam berlebih, suka gurih, santan-santannya tuh sampai yang kayak gimana gitu ya. Suka garam, terus makanan penyedap rasanya gitu ya. Yang berlebih juga, gula berlebih. Nah, makan Indomie juga sama tuh ya, garamnya tuh tinggi ya. Kemudian gula berlebih kita nggak sadar aja, oke boleh saya minum kopi 1 sendok gula itu belum tentu sampai munjung, tapi saya suka sekali soft drink. Nah, itu gulanya berlebih ya, artinya itu. Jadi kita boleh makan garam 1 hari hanya boleh 1 sendok teh saja ya, Bapak dan Ibu ya, ingat. Cuman 1 sendok teh saja kalau mau sehat. Terus gulanya seberapa, Dok? Gulanya itu 4 sendok makan saja seharian. Nah, itu ya, segitu. Jadi kita ukur. Nah, lemak berlebih itu makan gorengan gitu ya, jeroan-jeroan, kulit ayam. Nah, makan ayam tuh sekarang yang usia-usia sudah mulai itu ya, sebaiknya kulit-kulitnya tuh sudah disingkirkan ya. Nah, tidak berolahraga secara rutin. Nah, itu. Jadi harusnya tuh 5 kali dalam 1 minggu, 30 menit saja, tapi dengan adanya hujan alasannya macam-macam ya, jadi nggak rutin lagi. Punya kebiasaan merokok dan alkohol, ini juga termasuk resistensi insulinnya itu juga terhambat dengan akibat yang seperti ini. Bertambahnya usia tentu saja, dan ada keluarga yang punya riwayat hipertensi, diabetes, dia kemungkinan ada. Tapi sebetulnya hanya kurang dari 3% ya, karena sebenarnya yang diturunkan bukan penyakitnya, tapi karena pola makannya yang sama orang tua dengan anaknya, sehingga ya akan terjadi penyakit yang sama seperti itu. Selanjutnya. Ya, ini seseorang bisa dikatakan punya sindrom metabolik ini kalau ada 3 dari 5 kriteria ini ya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau punya 3 aja dari gejala ini, oh berarti sudah harus hati-hati gitu ya. Lingkar pinggangnya lebih besar. Jadi kalau yang laki lebih 90 lebih, yang perempuan 80 lebih. Kadar HDL, nah cek tuh ya, HDL-nya ya, itu kurang dari 50, itu sudah termasuk, hati-hati. Trigliseridnya lebih dari 150, nah tekanan darah. Dok, kalau misalnya 140/85 tetap saja, karena angka sistol yang di atasnya itu 140 itu udah patokan rumus, 140 diastolnya 90. Jadi kalau 140/85 atau per 80 tetap dikatakan itu adalah darah tinggi. Tapi kalau yang masih 140 seperti itu masih bisa dimodifikasi dengan gaya hidup, artinya ya olahraganya iya apa enggak gitu ya. Kemudian makanannya, sayur buahnya, garam dan gulanya berlebihan atau enggak, nah seperti itu. Dari jadi yang bisa diperbaiki itu ya. Kemudian kadar gula darah puasanya 100 atau lebih tinggi. Jadi yang dipakai adalah yang puasa ya. Lanjut ya. Nah, ini dia. Resiko sindrom metabolik itu ya, ada stroke ya, dari darah tinggi kemudian pecah pembuluh darah di otak ya, sehingga stroke. Serangan jantung karena darah tinggi, akibatnya kolesterolnya tinggi, menyumbat arteri koronaria yang ada di jantung, serangan jantung ya. Kanker karena sel-selnya itu sudah lama kelaparan ya, kolesterolnya tinggi, ini tinggi dan sebagainya, sehingga memicu virus-virus kanker itu cepat berkembang gitu ya, dengan
dengan adanya risiko seperti itu. Inflamasi juga sama ya. Hati berlemak ya, tentu saja kalau dia punya kolesterol tinggi dan sebagainya dan sering makan lemak-lemak, terus kalau misalnya di perutnya sudah lebih dari 90, 100 gitu misalnya, ya kemungkinan ya memang hatinya juga sudah mulai berlemak ya. Karena penumpukannya di hati, radang sendi, kemudian gagal ginjal ya. Kalau hipertensi terlalu lama sampai bertahun-tahun ya akan jatuhnya sebagai gagal ginjal dan ini harus cuci darah ya. Alzheimer ini juga disebabkan karena kolesterol ya. Alzheimer ini jadi karena kelamaan dia kolesterol tinggi sehingga dia mempengaruhi pembuluh darah untuk mencapai asupannya ke otaknya juga berkurang sehingga otaknya lebih menciut lebih cepat. Jadi ada otak yang menciut itu Alzheimer ya sehingga dia pikun parah. Selanjutnya, nah ini dia sumber penyakit tubuh manusia. Nih saya katakan ya bahwa penyakit keturunan tuh cuma di bawah 3% gitu ya. Jadi apa sih sebabnya orang itu menjadi sakit? Sebetulnya sakit itu adalah keadaan asidosis. Jadi tubuh yang asam itu adalah yang punya penyakit. Jadi menimbulkan penyakit adalah tubuh yang kita tuh pH-nya tuh asam, asidosis ya. Kalau kita pH-nya asam itu karena adalah akibat ketidakseimbangan pola makan. Yang tadi ya, lebih banyak sayur buahnya kurang, suka manis dan sebagainya itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada polusi elektromagnetik, jadi radiasi. Kita sekarang nggak bisa lepas dari WiFi ya, Ibu Mei ya. Di mana-mana semua anak sekolah daring juga pakai WiFi kan? Ya, jadi itu kita nggak bisa hindari. Kemudian stres, kekhawatiran, konflik emosi. Nah, ini semua akibat yang dari ini, yang 3 ini yang mengakibatkan kenapa ada penyakit hipertensi, ada diabetes, ada kolesterol, ada obesitas ya, kegemukan, ada kanker tuh ya. Nah, ini asidosis ini bagaimana sih solusinya gitu ya. Ini keadaan orang-orang yang hipertensi dan sebagainya kalau diperiksa pasti dia pH-nya asam ya. Nah, pola makan yang sehat adalah kita harus membuat tubuh kita alkali. Kalau kita asam ya, yang asam kita sakit. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya adalah kita banyak makan makanan yang mengandung yang alkali ya. 80%, 20% yang asam. Nah, 20% yang seperti ini. Zaman jahiliyah saya ininya yang banyak nih ya, yang asam gitu ya. Semua dok, semua. Oh, semua ya. Oke, next ya. Nah, ini dia. Ini yang betul ya, isi piringku. Jadi kalau makan sekarang mulai pakai piring leper, hitung setengahnya itu adalah sayur dan buah ya, setengah dari piring sayur dan buah. Kemudian dari setengah itu sisanya, itu sepertiganya itu adalah lauk. Mau ayam, mau tempe, apa semuanya di situ. Nah, sisanya adalah makanan pokok. Biasa pakai kimpul atau pakai singkong, jagung ya, nasi. Nah, itu boleh di situ. Jadi yang seperti ini. Nah, selanjutnya nih saya kasih lah ini ya. Kalau beli untuk bekal ke kantor gitu, pakainya kayak gini nih. Jadi sayurnya udah segitu, nah ya udah persis ini. Ini yang punya nih keren banget ini ya. Seperti ini. Ini adalah contoh makanan yang seimbang. Ya, oke. Selanjutnya, nah tadi kan disebutkan pola makanan yang nggak bagus, kemudian ada ini ya, ada IF ya. Nah, di mana sih kita sekarang nggak ada ginian semua ya? Mau habis sampoan pakai habis keramas pakai hair dryer kan kalau mau cepet-cepet ya. Ada AC nggak mungkin kita nggak punya AC. Ada handphone di mana-mana, ada WiFi ya. Saya nggak pakai handphone, sebelah juga pakai handphone. Radiasinya tetap aja kena ke saya ya kan? Nah seperti itu. Nah ini yang bisa memicu, nah sakit kepala, migrain ya seperti itu. Ya next. Nah pikiran stres. Nah, seperti ini ya, yang membuat juga tadi antara stres, radiasi, dan makanan yang nggak bagus. Next. Solusinya apa nih, dok? Ya, solusinya nih ya. Nih, kata si Thomas Edison yang meninggalnya di tahun 1931, jadi udah lama banget dia sudah bisa memperkirakan. Nggak ini banget ya, memang apa maksudnya gini loh, Thomas Edison kan yang sudah nemuin itu ya lampu ya.
artinya memang dia sudah bisa sudah bisa memperkirakan. Dokter di masa depan tidak akan menyembuhkan manusia dengan obat, tetapi akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Artinya mengubah pola makan gitu, makanannya yang sehat supaya tidak jadi sakit seperti itu. Ya, kalau kita ya, jadi artinya gitu. Ada makanan yang jadi gini ya, minum obat oke ya, tapi kalau kita bisa cegah dengan makanan yang sehat kan lebih baik juga ya. Nah, ini sebentar lagi saya akan sharingkan. Jadi gini ya, kita makan bakso misalnya ya, makan somai, kenyang nggak, Bu Mei? Kenyang ya, kenyang kan, lah. sate ini udah kenyang. Tapi itu sebetulnya kan makanan yang tidak baik ya. Artinya kitanya kenyang, kitanya seneng, ngehobi ya gitu ya. Tapi sel-sel kita itu sebenarnya lapar gitu, tetap lapar gitu, walaupun kita makan itu gitu. Itu karena apa? Karena makanannya tidak sesuai dengan sel gitu loh. Artinya si sel itu kan butuhnya PSP, polisakarida peptide ya. Polisakarida peptide itu adalah makanan sel yang baik gitu ya. Nah, ini yang saya senangnya adalah bukan polisakarida peptide biasa, tetapi yang alfa gitu ya. Jadi ini yang bagus. Nah, ini dalam perut kelaparan dengan sel kelaparan. Kalau kurang makan, perut bisa bilang lapar ya kitanya ya. Tapi kalau sel mana bisa dia teriak-teriak, halo saya lapar, nggak bisa dia bilang ya. Kemudian akibatnya seperti apa? Akibatnya ya, kalau kita udah kelaparan kan udah nggak bisa mikir, aduh gue nggak bisa mikir nih, gue mesti asupan kan gitu. Kalau kita ya, kalau sel tidak bisa bekerja maksimal, artinya dia mengeluarkan enzimnya juga ala kadarnya, mengeluarkan hormon juga di ala kadarnya, bekerja selnya juga ala kadarnya seperti itu ya. Nah, akibat jangka panjangnya ketika sel kita kelaparan ya kualitas selnya menurun gitu ya. Ini yang akhirnya ketika sel itu jatuh sakit, tubuhnya kita juga jadi jatuh sakit. Nah, ini ya pentingnya. Jadi kita paham dulu kenapa itu sakit. Nah, karena selnya yang sebetulnya sudah lama kelaparan. Ya, berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Ini, aduh. Siapa yang maniak ini? Saya. Ya. Jadi ya ini makanan pokok sel tubuh ya. Polisakarida peptide-nya tinggi banget di sini. Dia adalah kulit ari beras merah terbaik di dunia. Diproses mikromolekul dengan teknologi nano. Jadi kecil-kecil. Bukan beras merah yang ditumbuk ya Bapak Ibu ya. Beda loh ya ini ya. Nah, mengandung alpha PSP dan 1 sendoknya saja sama dengan 10 kg beras merah. Artinya gini, kalau kita punya 10 kg beras merah atau dipipir-pipirin di permukaan ditumbuk di itu, kita makannya sama alpha PSP-nya sama dengan kita hanya 1 sendok dari alpha meta gitu loh ya. Jadi kita lebih efisien, lebih ringkas lah ya. Ya, lanjutnya. Nah, ini dia. Nah, alpha polisakarida peptide adalah makanan super yang menyediakan energi bahan baku untuk sel tubuh. Jadi dia itu karena dia makanan sel yang baik untuk si sel, dia akhirnya mitokondria akan bekerja dengan sangat baik. Mitokondria itu seperti gardu listrik gitu ya. Kalau PLN itu gardu listrik. Kalau gardu listriknya itu dia mati, dan artinya juga dia sudah tidak bisa memberikan asupan yang baik ya. Nah, ini selanjutnya ya. Nah, ini dia alpha PSP menghasilkan dia dengan metabolik enzimnya, dia memproduksi bioenergi ATP. Jadi energi bio ATP itu yang nanti akan mengatur metabolismenya, mau mendetoksi selnya, perbaikan selnya, meremajakan selnya, dan proteksi selnya ya. Proteksi sel adalah imunitasnya. Nah, ini dia makanya alpha meta itu adalah bukan suplemen, tetapi nutrisi bagi sel untuk proteksi diri kita supaya selnya itu baik gitu ya, supaya nggak sakit, supaya nggak kelaparan gitu ya. Nah, seperti ini kan kalau kita makan beras merah dalam bentuk besar itu kan pasti ada yang kebuang lah ya gitu. Nah, pencernaannya juga kan
karena dia tidak dalam bentuk yang nano, ya, tidak dalam yang mikromolekul, sehingga dia tidak terserap dengan leluasa, penyerapannya rendah, sehingga nah ini dia 1 sendok scoop ini dia sama dengan alpha PSP. Jadi kalau dia masuk, kalau si alpha PSP ini kan masuk langsung ya karena kecil-kecil, jadi penyerapannya langsung cepat banget ya ke dalam tubuh kita, makanya 30 menit aja sudah berbeda orang kalau sebelum dengan sesudah minum alpha PSP. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini alpha meta untuk anak ya, tulang dan ototnya, sel otaknya bagus, konsentrasi dan memorinya. Jadi anak yang kalau ibu-ibu hamil nih, kalau bisa sudah mulai konsumsi alpha meta dengan rutin ya, dan bayinya sudah mulai bisa dikasih itu ya dengan alpha meta. 6 bulanan ya bisa dikasih. Nah, terus meningkatkan kemampuan penyerapan kesehatan organ pencernaan dan sebagainya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yuk lanjut. Nah, untuk wanita dewasa sama ya, meningkatkan metabolisme sel, meremajakan perbaikan kulit ya. Jadi kalau yang pakai alpha meta nih, ibu-ibu di sini yang pakai alpha meta, lihat deh kulitnya ya, kenceng gitu, bersih gitu ya, glowing ya. Meningkatkan pengaturan hormon. Yuk selanjutnya. Buat pria, ya peningkatan stamina dan daya tahan, meningkatkan kemampuan konsentrasi ya, seperti ini. Kualitas kehidupan seksnya juga lebih baik gitu ya, meningkatkan kesehatan. Selanjutnya nih untuk orang tua ya, ibu saya pakai. Nah, ini memperkuat memori dan sel otak ya, meningkatkan sistem kekebalan. Jadi ini pencegahan ya. Kalau sudah Alzheimer-nya yang sudah sampai kencing, tidak terkontrol, BAB-nya tidak terkontrol gitu ya. Jangan sampai deh gitu ya. Kita juga nggak mau kualitas hidup kita nanti seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita punya orang tua yang sudah agak pikunnya udah mulai kelihatan, itu buruan deh dipakein alpha meta supaya sel-selnya tuh jadi baik ya, nggak rusak. Nah, makanan yang menajurkan hidup sehat nih, spark of life ya, bahan baku yang siap langsung digunakan ya, karena dia sudah dalam bentuk nano sehingga masuk itu udah langsung masuk ke sel, nggak pakai energian lagi. Nah, lanjut ya. Nah, ini ya pembibitan, panen, proses produksinya dia dari Thailand ya. Mata rantai dia nggak pakai pupuk-pupukan ya, dia langsung pakai mata rantai gitu ya, ekosistem seperti itu. Jadi ada cacing, ada bebek, ada kodok gitu ya, makan itu mata rantainya nggak keputus ya, tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida dan sebagainya. Ini sertifikatnya ya, keren, dari Eropa dapat, dari USDA organik ada, halalnya ada ya, bebas mikroorganisme dan bebas logam berat ya. Nah, sekarang saya bicara soal fitonutrien. Tadi kan disebutkan ya bahwa sayuran dan buahnya itu udah harus setengah porsi ya kan. Nah, sekarang masalahnya adalah siapa sih di sini yang suka makan buah? Alhamdulillah banget kalau ada Bapak dan Ibu di sini yang suka makan sayur dan buah. Saya ini ya yang sebagai contoh adalah saya sulit sekali untuk makan sayur dan buah dulu ya. Sehingga menurun ke anak saya gitu. Kalau suami saya suka biasa buah tuh, tapi sayanya enggak gitu. Saya cenderung makannya tuh kering gitu ya, kalau orang bilang gitu. Nah, itu udah nggak baik banget dan menurun ke anak saya. Ini solusinya, sementara fitonutrien, antioksidan, nah itu dia ya. Ibu saya juga kena kanker ya. Mungkin karena memang pola makannya juga ya gitu ya. Mudah-mudahan saya putus generasi selanjutnya tidak seperti itu ya. Nah, ini UV light dan sebagainya ya. Fitonutrien adalah antioksidan. Apa sih fitonutrien? Fitonutrien adalah zat kimia yang sumbernya adalah dari buah-buahan dan sayur, dari tumbuhan ya. Dikenal juga dengan fitokimia ya. Fitonutrien terdapat dalam sayuran dan buah dan dapat memberikan rasa, aroma dan warna. Tapi dia efeknya adalah untuk antioksidan ya, menangkal radikal bebas. Selanjutnya ya. Nah, ini ya. Di mana saja kandungan fitonutrien? Ya, ada di buah dan sayur. Apa saja sih fitonutrien? Nah, ini terdapat lebih dari 100 ini segala macam ya. Harus yang warna-warni ya. Kita kalau bisa usahakan makan buahnya juga nggak boleh yang itu aja ya, senengnya semangka aja gitu ya. Jangan ya. Ya harus yang bervariasi. Ya, tuh kayak antioksidan. Selanjutnya
Nah, proteksi diri ya. Jadi dia proteksi diri dan penyembuhan diri juga. Itu kalau kayak tangkai pohon gitu ya, dia dipotek dia akan lukanya dia akan sembuh sendiri. Nah, itu adalah dari fitonutrien ya, punya kehebatan dia dan kelebihan yang mereka punya, tumbuhan punya ya. Ya ini antioksidan, anti meningkatkan kekebalan tubuh, anti mikroba ya. Ini fitonutrien. Keren banget nih. Yuk, lanjut. Saya senang sekali karena cuman ini sayur buahnya macam-macam ya, ada alpukat, ada segala rupa. Alpukat itu kan rata-rata orang makannya harus pakai gula ya. Nah, coba dengan fitonutrien aja tuh. Alpukat ini adalah lemak yang baik sekali. Jadi kalau bisa makan tanpa gula ya, Ibu dan Bapak ya. Ya, seperti itu. Nah, dia Vitomax ini saya suka cuman kecil bentuknya ya. Bisa dikantongin kemana-mana, ditetesin. Yuk, lanjut. Nah, semua warna sepanjang waktu. Cukup setidaknya 5 porsi ya, dibilangnya ya. 5 porsi atau 400 gram. Variasinya juga mesti 5 dan seimbang. Nah, sekarang siapa coba ya yang mau ke pasar? Aduh, habis ini beli pisang pusing kali ya ngaturnya ya. Beli pisang, beli semangka, beli ini. Besok harus beli alpukat, beli ini. Nah, ibunya keriting ya. Nah, karena harus memenuhi itu 5 porsi itu tadi ya. Cukup dengan fitonutrien saja ini ya, Vitomax ya. Kecil, dibuat dari bahan pilihan terbaik, bersifat basah, tadi saya bilang ya, basah, karena kalau kita makan makanan yang asam ya, jadinya nanti sakit ya, multivitamin dan mineral. Nah, ini ditaruh di saku aja, bisa ditetesin satu gelas ya, air biasa, ditetesin 1 cangkir ya, ditetesin 10 tetes, sudah kita minum 2-3 kali sama dengan memenuhi kebutuhan 5 porsi sehari untuk makan sayur dan buah. Yuk, selanjutnya. Nah, ini ya, lanjut aja. Jadi ini sumber alaminya ya. Nah, ini sertifikasi halal MUI dan Vitomax ini membanggakannya diproduksinya di Indonesia ya. Kalau tadi Apameta kan di Thailand ya, kalau yang Vitomax ini di Indonesia. 100% tanaman dan bebas gula. Ya, nah tadi kan pembicaraan di depan adalah kita tidak bisa juga nih ya, radiasi EMF ini ada di mana-mana, ada wifi, tuh ya, di mana-mana ada sutet. Mau di perkotaan lagi jalan, kita ke mall, ke hotel, nanya, Mbak, passwordnya berapa sih wifi-nya? Nah kan gitu kan kalau kita nginep di hotel, ya. Kalau ke kafe-kafe, Mbak, ID-nya berapa? Kan gitu, nah, itunya username-nya ya. Jadi memang nggak bisa dihelakan. Nah itu dia. Ini adalah gambaran yang sebelah sini ya, adalah gambaran gambaran kita ya. Ini pria dewasa. Tapi kalau dia sudah 15 menit memakai handphone, itu lihatin aja warna merahnya tuh udah banyak banget. Ya, jadi seperti ini adalah gambarannya kalau kita pakai handphone menelpon lebih dari 15 menit. Selanjutnya, nah ini dia. Nih ya, kalau 5 tahun nembusnya tuh sampai ujung. Nah, apalagi sekarang, ya ampun ya, daring terus tiap hari ya, daring terus tiap hari. Bagaimana kita dengan mereka nggak tahu ya, bersyukur kita semua tahu bahwa ada efek radiasi yang tidak bisa kita lupakan begitu saja udah nggak itu ya. Nah ini loh efek sampingnya ya. Nanti mungkin berapa tahun kemudian penelitian, terjadilah gitu ya, karena efek radiasi sekolah dari rumah, daring, nah itu timbul tuh macam-macam ya. Nah tidur di sampingnya ada handphone, ada wifi juga ya, ada AC. Selanjutnya, nah ini dia. Zaman dulu kita mengenal dari 10.000 kelahiran itu 1 yang autis. Tapi sekarang di mana-mana autis banyak banget ya. 50 kelahiran, 1 autis gitu ya. Nah, itu akibat apa? Ibunya pada saat hamil ya mainan handphone gitu ya. Ibu bekerja mainan laptop. Bukan mainan ya, kerja pakai laptop, pakai wifi. Nah, seperti itu. Ya, lanjutnya. Nah, Paspin ini ya solusinya buat untuk proteksi radiasi ya. Selanjutnya dia membawa suasana Bama. Bama itu tahu nggak Bu?
Saya juga belum pernah ke sana sih ya, katanya di Desa Bama itu desa panjang umur, umurnya tua-tua semua ya. Maksudnya panjang umur karena dia tidak ada wifi ya, tidak ada listrik. Jadi benar-benar desanya itu benar-benar desa yang sangat sehat. Nah, jadi membawa Bama di rumah. Pada saat kita punya Alpaskin ini di rumah, artinya kita membawa suasana desa Bama yang tadi orang-orangnya panjang umur di rumah kita, gitu ya. Tapi syaratnya seperti apa sih? Nah, ini ya. Jadi Alpameta itu mengharmoniskan lingkungan dan tubuh manusia dengan radius 2 meter. Kalau satu Alpaskin dia cuma punya. Dia apa sih itu ya? Dia alat kesehatan buatan dari Jerman ya. Dia itu proteksi radiasi ya. Hanya untuk satu orang kalau cuma punya satu. Tapi menariknya kalau kita punya 4 di rumah ya, ujung-ujung gitu ya, pojok-pojok, dia membentuk medan kuantum ya. Kalau jadi seperti itu ya, apa namanya? Prisma ya. Nah, itu pasti trapesium lah, pasti itu ya, lupa. Nah, jadi seperti itu ya, kerjanya adalah si Alpaskin ini frekuensinya tinggi. Handphone itu frekuensinya tinggi. Nah, si Alpaskin ini frekuensi rendah, sehingga rendah sama tinggi digabungkan akan menjadi netral. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, kan 0 ya. Nah, itu dia. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kalau kita taruh di ujung-ujung di pojok-pojok rumah, itu sama dengan satu rumah terlindungi. Jadi dari dalamnya kita minum Alpameta, dari luarnya kita dilindungi oleh si Alpaskin ya. Keren banget lah. Lanjutnya. Nah, ini ya tadi ya, kalau punya 4 Alpaskin ini menguntungkan semua orang yang ada di dalam rumah itu ya. Lanjut. Nah, ya. Jadi selain dia untuk proteksi radiasi, si Alpaskin ini kan dia itu bisa merubah struktur air ya. Air itu kalau air itu bisa dengan penelitian ya, kalau kita ucapkan jadi kan kalau kayak air Zam-Zam itu ya diteliti kenapa dia itu bagus bentuknya seperti kristal, karena banyak yang berdoa di sana ya, di Lourdes juga sama seperti itu. Jadi air itu hidup. Pada saat kita bilang terima kasih, kamu baik, kamu cantik seperti itu ya, dan jadi dia itu akan bentuknya jadi bagus. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang buruk juga dia akan boleh dicobain aja ya gitu. Makanya kebanyakan orang-orang tua kita itu ada air Zam-Zam, kita didoain, nanti kita mau ujian biasanya dikasih seperti itu ya, dikasih untuk minumlah gitu ya, karena memang airnya udah didoain ya, air yang didoain. Nah, dia merubah struktur airnya menjadi heksagonal. Nah, ini living water ya. Jadi airnya kalau kita air kemasan gitu ya, ditaruh sudah dideketin sama dengan di TV, itu kan airnya kena radiasi, jadi buruk. Nah, siasatnya bagaimana? Ya dengan ini mengalirkan air itu, jadi air yang kemasan atau air apapun kita alirkan di Alpaskin ini, dia keluarnya akan menjadi seperti ini heksagonal, sehingga oksigennya juga akan lebih banyak dibandingkan dengan kalau air yang kena radiasi dia akan rusak. Nah, ini seperti ini ya. Sebelum air Alpaskin ya seperti ini, sebelum minum air Alpaskin ya. Air yang dia minum itu tidak pakai Alpaskin ya. Itu seperti ini bentuknya, menggerombol. Sehingga oksigennya juga nggak banyak ya, karena rapat dia. Nah, tapi kalau dia ada soliditas sendiri-sendiri gitu ya, berpencar gitu ya, itu akan memudahkan oksigen itu lewat-lewat. Jadi lebih bagus ya. Nah, seperti ini kalau pakai Alpaskin. Next. Nah, ini ya. Nah, ini kena macam-macam. Nah, ini adalah sertifikatnya. Jadi kalau bikin Alpameta sebelumnya kali ya, Bu ya. Kalau bikin Alpameta bagusnya sih pakai yang tadi, pakai Alpaskin-nya sehingga menjadi Alpameta yang super. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Bapak dan Ibu. Kita sangat blessing banget ya, dapat sudah tahu ada Alpameta, ada Alpaskin yang bisa membantu kita untuk supaya kita tetap sehat, karena kita sekarang adalah
sekarang ini adalah akibat 10 tahun yang lalu yang saya perbuat. Jadi kalau kita 10 tahun ke depan mau sehat, ya artinya 10 tahun dari Dari sekarang ini. sekarang ya, Dok? Iya, betul. Saya ini sudah ada gejala-gejala ya, tensinya agak udah mulai nih ya, mulai 140 kadang-kadang, itu kan berarti sudah nggak baik. Artinya karena memang pola saya 10 tahun yang lalu memang saya belum rutin dan malah belum minum ya, nah, seperti itu. Jadi kalau saya juga kan maunya punya cucu ya, nah artinya ya sudah mulai minum yang seperti ini ya. Nah itu sekian sharing saya ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Dok, kan kita ada dari informasi sebelumnya bakal ada yang langsung sharing ya? Oh gitu ya, oh ya betul, ya ini Bu Mei. Jadi ada teman saya ya, beliau ini namanya Ibu Intan, suaminya dia mau sharing ya, beliau mau sharing, suaminya adalah penderita diabetes mellitus. Nah tapi dahsyat banget ya, dia sekarang karena minum rutin Alpameta dan pakai Alpaspin, jadi gula darahnya terkontrol. Nah si Bu Intan ini juga nggak main-main ya, dia itu punya rumah sakit, beliau ini punya rumah sakit loh ya, artinya ibunya juga dokter gitu ya, artinya beliau itu juga tetap pakai gitu ya, walaupun orang medis sama seperti saya, tapi juga tetap butuh gitu ya, tetap butuh makanan dia kejarnya dari makanan yang sehatnya juga, dan juga pakai Alpaspin juga untuk proteksi tubuhnya. Wow. Ya, nah itu dia. Dahsyat orangnya ya. Ibu Intan, halo di sini. Apakah ada Ibu Intan? Halo, Dokter Dewi. Nah, ya silakan Bu Intan yang dahsyat ya, sharing pengalamannya untuk Bapak dan Ibu mungkin menginspirasi mereka. Silakan Bu Intan. Ya, selamat malam semua. Iya, Dokter Dewi. Jadi suami saya emang mengidap diabetes ya, ada gangguan diabetes. Itu kira-kira ya 2007 lah gitu ketahuan bahwa beliau itu ada diabetes. Memang sih dilihat ya pola ininya dia hidupnya ya luar biasa gitu ya. Waktu itu kan masih menjabat gitu. Jadi sibuk sama makannya luar biasa. Beratnya itu 104 kilo. Emang tinggi ya, jadi nggak kelihatan besar gitu. Tapi kebugarannya itu nggak sebaik malah sekarang ya kelihatannya. Karena apa? Ternyata diabetesnya itu. 2007 berarti dia jadi pasien yang setiap bulan kontrol gitu waktu awal-awal ya. Sampai 2012 kita bisa mendapat Alpameta yang tadi dokter ceritain ya, bahwa itu emang benar makanan nutrisi buat sel. Memang kami keluarga dokter ya, sebenarnya kalau ditawarin tuh banyak nggak maunya, tapi ini logis sekali gitu yang diberikan. Jadi langsung Pak Pohan tuh ini ya konsumsi Alpameta. Nah dari situ terjadi perbaikan. Jadi dokternya, saya boleh sharing ya ininya, share screen keadaan Pak Pohan waktu itu ya. Silakan Bu Intan. Iya sebentar. Nah, jadi beliau ini dulu 2007 mungkin udah bisa dilihat belum ya? Sudah benar. Cuman ya? kurang dibesarin ya. Belum. Oh, dia udah besar? Belum. Sorry ini dia mesti diinin dulu ya. Slideshow ya. Jadi lihat aja tuh ya. Bukan soal badannya besarnya saja ya, tapi beliau ini lebih cenderung pemarah, pokoknya suasana hatinya tuh nggak bagus lah gitu ya. Mungkin juga karena diabetes juga mempengaruhi ya. Iya betul. Gitu ya. Nah 2012 kita kan bisa minum konsumsi rutin ya. Nah di situ aja dokter udah bilang Pak Pohan gula darahnya sekarang bagus, jadi nggak usah setiap bulan lah, 3 bulan sekali. Nah itu HbA1c itu yang pemeriksaan gula 3 bulan selama 3 bulan ya dok ya, gula darah 3 bulan itu membaik, bahkan pernah di bawah 6 sampai dibilang Pak Pohan ini udah bagus gitu ininya gula darahnya ya. Ditambah lagi 2014
2014 tuh kita ada Alphaspin. Nah, Alphaspin itu, jadi Pak Pohan tuh badannya masih besar ya gitu. Karena dia disuruh olahraga palingan 30 menit udah kecapean gitu untuk treadmill ya, gitu ke treadmill ya. Dia nggak tahan lama. Nah, trainernya bilang bahwa Bapak harus bergerak 1,5 jam. 1,5 jam gimana? Udah keburu bosen, capek. Nah, ternyata dengan Alphaspin, kita kan jadi harmonis ya. Tadi dokter cerita ya. Jadi mungkin membuat badannya jadi kuat. Jadi bukan karena Alphaspin bikin jadi kurus, bukan ya. Karena Pak Pohan kuat, dia bisa 1,5 jam olahraga. Itu turun 20 kilo. Jadi dari 104 kiloan gitu ya, menjadi 80-an. Nah, itu 86 gitu. Nah, berikut Pak Pohan bisa dilihat tuh, waktu Pak Pohan di foto yang dilihat lagi narik-narik tali, itu kan usianya udah 60-an. Jadi Pak Pohan itu 2007 berarti itu masih 53 tahun udah terdeteksi ada diabetes ya. Ini foto baru-baru aja nih. Pak Pohan bisa sebugar ini karena dengan Alphaspin yang selalu rutin dipakai dan minum Alphametanya ini. Nah, jadi saya ngerasa banget gitu ya. Pak Pohan tuh jadi berbeda banget gitu. Ini tahun lalu ya. Pak Pohan emang senang olahraga. Sampai dokternya bilangnya gini, Pak Pohan apalagi yang mesti dikontrol, ini selalu HbA1c-nya selalu bagus gitu. Udah deh, Bapak Pohan tahun depan aja katanya kontrolnya. Karena Pak Pohan itu ternyata dia pola makannya baik, olahraganya baik, dan dia disiplin. Oh, satu lagi yang saya mau cerita ya. Dulu tuh waktu lagi diabetes itu, kerjanya lapar terus ya. Luar biasa gitu. Baru makan lagi gitu. Jadi mungkin membuat orang diabetes itu kelihatan kelaparan ya, Dok? Iya, memang. Banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing ya biasanya. Nah, kok lucunya waktu udah minum Alphameta, itu nggak lapar. Jadi mungkin karena selnya penuh ya, makannya penuh gitu. Jadi selnya nggak kelaparan. Ya, makanya membuat pola makannya Pak Pohan juga jadi membaik. Nah, begitulah sharingnya gitu. Jadi saya senang sekarang lihat Pak Pohan lebih bugar. Lebih bugar ya. Dan ya, nggak ke dokter. Itu yang membuat saya senang bahwa dia bukan konsentrasinya pada penyakit gitu. Hidupnya lebih baik kan. Iya. Dok, gitu. Iya. Nah, itu mahal. Maksudnya artinya itu adalah yang nggak kebeli ya. Kalau bugar itu kan investasi kan. Sehat itu investasi kan. Betul, Dok. Ya. Terima kasih Bu Intan ya, dahsyat. Iya, terima kasih juga, Dok. Ya, Sis Mei. Wow, luar biasa ya tadi mendengar sharingnya dari dokter menginformasikan tentang penyakit metabolik sindrom tadi itu sangat jelas sekali. Terus diberi tambahan sama Bu Intan sharingnya, sharing langsung ya pengalaman suaminya beliau. Jadi ini benar-benar beruntung banget ya kita teman-teman Bapak Ibu yang ada di acara ini, kita mendapatkan sharing lengkap tentang penyakit metabolik sindrom ini dan solusi untuk self healingnya ya, selain dengan kedokteran tadi ya Dok ya. Oke, Dok, ini teman-teman semua, ini boleh loh untuk selanjutnya teman-teman kalau ada yang mau tanya, itu silakan tulis aja di chatnya. Teman-teman mau tanya apa aja tentang penyakit metabolik sindrom ini, nanti mumpung ada Dokter Dewi di sini. Tapi sebelumnya, Dok, ini ada pertanyaan depan. Ini luar biasa ya. Waktu saya share juga banyak banget yang langsung bertanya gitu loh. Ini dengan Alphameta ya, dengan Alphameta itu istilahnya orang yang sudah mengidap penyakit diabetes. Tapi Alphameta kan niatnya pengen biar gula darahnya stabil. Nah, kok dilala ini malah naik gitu. Oh, iya. Memang sih masih baru 3 hari minum gitu loh. Jadi belum ada sembuh gitu loh. Tapi dia cek gula darahnya naik terus pusing gitu loh, hipertensi kali ya. Iya. Itu gimana, Dok? Kenapa nah, ini jadi sebetulnya harusnya diperiksa dulu ya gula darah puasanya ya, apakah
naiknya itu gula darah puasa atau gula darah sewaktu karena berbeda ukurannya ya. Kalau puasa itu kan 100 ya. Kalau yang sewaktu 200 gitu. Nah, kalau udah 176 misalnya naiknya gitu ya berarti ya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, tapi gini ya, alpha meta berbeda dengan obat diabetes ya. Kalau diabetes itu kan obatnya yang satu menggedor ke pankreas, pankreas, ayo produksi insulin lagi karena gula di dalam tubuhnya udah mulai banyak gitu kan. Jadi itu sih ada obat yang namanya glibenclamid itu merangsang untuk produksi insulin ya. Nah, kalau yang metformin yang seperti apa? Metformin itu tadi dia menggedor si ini. Jadi si insulin reseptor insulinnya tuh dibuka semuanya. Yang tadinya ketutup ke kunci-kunci gitu di sel-sel itu dibuka-buka. Tapi kan itu dengan obat. Jadi makanya dia cepat. Ada yang satu produksi insulinnya diperbanyak, kemudian ini sementara yang si metformin dia mau bukain kunci-kuncinya insulin untuk nangkepin glukosanya tadi. Makanya dia cepat. Nah, kalau alpha meta kerjanya itu adalah dia itu kan memberi makan sel yang baik. Jadi percuma kalau kita tetap dengan obat dia turun ya. Tapi kalau selnya terus kelaparan, kalau selnya tidak diberi makan yang baik, artinya sel itu juga nanti akan suatu masa dia sudah tidak mempan lagi dengan metformin dengan glibenclamid gitu kan. Sehingga akhirnya harus pakai substitusi insulin. Nah, jangan maksudnya gitu. Alpha meta itu berbeda, dia adalah makanan sel yang baik buat sel ya, sehingga si alpha meta ini kalau memberi makan sel kalau makanannya baik artinya si sel itu tidak kelaparan sehingga si sel itu tidak sakit, sehingga kalau dia tidak sakit fungsinya pun akan baik. Dia akan memberi kalau dia selnya ada di sel-sel pankreas artinya dia juga produksi insulin lagi secara alami, bukan yang dengan dipacu oleh obat. Nah, seperti itu. Makanya jangka waktu alpha meta kerjanya itu lama, tidak bisa instan gitu. Berbeda dengan obat-obatan tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini satu lagi yang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga periksanya juga jangan hanya gula darah sewaktu dengan puasa saja, tetapi adalah HbA1c. Jadi karena dengan HbA1c itu akan melihat bagaimana kerusakan jaringannya ibu. Apakah sudah banyak yang rusak seperti itu ya. Nah, biasanya itu anjurannya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, tidak perlu setiap bulan ya. Itu yang perlu kita jadi bisa kelihatan tuh dokter kalau misalnya ini pasien Bu, minum obatnya teratur nggak teratur. Nah, padahal HbA1c-nya masih sekian. Nggak percaya. Karena si HbA1c adalah parameter dokter untuk melihat apakah dia teratur katanya karena kerusakan jaringnya itu kelihatan. Nah, saya maksudnya berarti sudah sekian gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman ini penting kalau yang punya diabetes itu periksa HbA1c. Oke, jadi untuk awal tidak apa-apa minum obat yang biasa konsumsi terus sambil minum alpha meta. Minum alpha meta, iya. Karena kan gulanya ini masih tinggi nih, kan selnya kan baru dikasih makan, ya kan? Belum sembuh benar artinya si sel tadi kan masih sel yang kelaparan gitu. Nah, karena gulanya tinggi kan perlu di itu. Kalau gulanya dia tinggi-tinggi terus, dia akan merusak merusak darah sehingga jadi kemana-mana. Nah, kita berhentikan dulu dengan obat, artinya pada saat pertama kali kita minum alpha meta jangan lepas obat dulu gitu. Jadi obat sampai stabil sekian ya. Nah, barulah kita lama-lama gitu ya. Tidak perlu mungkin ada yang seperti saya ini ya, saya coba kemarin sih memang nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Tapi saya coba dengan saya udah mulai pola makan terus minum alpha meta aja terus ya. Alhamdulillah gitu ya, sekarang sudah terkontrol dan saya tidak minum obat lagi gitu. Nah, itu kan yang diharapkan gitu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin itu yang bisa saya jawab ya pertanyaan itu. Oke, ini Dok udah ada beberapa yang masuk chat ya. Ini yang tadi yang kalau agak berbeda sedikit ya, itu ada Ibu Santi Susanti itu bertanya, alpha meta bolehkah untuk penyakit dengan masalah di ginjal?
Boleh, nggak masalah. Cuman karena dia gini loh, satu gelas itu kan dia perlu satu scoop itu kan 1 gelas. Sementara minumnya orang gagal ginjal itu kan dia cuma separuh ya, artinya terbatas ya. Nah makanya harus pinter-pinter. Jadi tidak ukurannya tidak sama dengan yang kita yang sehat, yang ginjal yang sehat. Bukan karena dia tidak baik, sebenarnya baik-baik saja, tapi karena ukuran airnya yang dibatasi ya. Jadi orang kalau sudah sakit ginjal parah, karena dia sudah tidak bisa mengekspresi si air itu tadi, sehingga makanya dibatasi airnya. Nah, kalau air dibatasi artinya alfa meta yang masuk kan kita bikinnya. Nah, kalau kita biasanya 1 gelas penuh, nah itu kan berarti setengah gelas. Itu aja sih, sebenarnya nggak masalah dengan penyakit gagal ginjal ya. Oke. Hanya makanan sel sih, nggak punya efek apa-apa. Oke, ini mungkin ada satu lagi ya, karena berhubung waktu. Pertanyaan Ya. Dok, kalau dosis alfa meta dan Vitomek buat anak-anak berapa takarannya? Apakah sama dengan orang dewasa? Dari Ibu Mariapul, Simanjuntak. Ya, anak-anak tuh sampai umur 12 tahun ya, itu ya setengah lah gitu ya, artinya setengah scoop bisa ya, setengah scoop, tapi tetap 2 kali sehari. Tetap 2 kali sehari. Oke. Pertama sih kita 3 kali ya. Nah, Untuk belajar dulu ya, kalau Vitomex enggak lah ya, sama aja antara apa enggak terbatas. Maksudnya artinya sama dengan kita 10 tetes kayak gitu ya. Satu ini. Wah, luar biasa. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ya, waktunya masih cukup toh, Bu Mei. Wah, Bu, sebenarnya udah lewat kalau dari ininya kita. Tapi ya mungkin nanti teman-teman bisa ditanyakan ya sama pengundang yang membagikan link ini gitu, dan kita bersyukur banget dan ini informasinya sangat bermanfaat sekali ya. Nah, teman-teman, saya dari informasinya Dr. Dewi tentang alfa meta, Vitomek, dan Alpaspin tadi ya, itu mungkin nanti teman-teman bisa bertanya sama pengundang untuk harganya berapa dan segala macamnya. Tapi yang pasti saya ada video penutup nih, video penutup untuk kita semua. Ini sama juga dengan video inspirasi ya, dan sangat mengingatkan buat saya juga sih sebenarnya. Itu ya. Sudah bisa lihat ada gambarnya, dan saya mulai putar. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian, dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman, dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin,
dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Amin. Doa yang kata-kata yang terakhir tadi benar-benar bagus ya. Sebentar. Oke. Nah, karena waktu saya cukup ini banget ya, kita semua masih di channel ini, masih stay, tapi berhubung waktu, kita cukupkan sekian acara workshop self healing kita kali ini. Nantikan kami di workshop self healing yang lain dengan tema-tema yang sangat menarik dan yakin bisa bantu kita semua untuk tetap sehat. Oke, selamat malam. Tapi maaf, ini ada kita ada acara sih tanggal 7 November itu juga tentang tadi Dr. Dewi bicara tentang stres ya, faktor yang ketiga ya, Dok ya. Ya, betul. Nah, ini jawaban untuk biar kita tidak punya faktor yang ketiga itu tadi. Nih, ada acara untuk tanggal 7 November 2020 itu ada pengenalan komunitas positif namanya FFG, itu ada acara FFGO. Oke. Ya udah. Kalau nggak bisa mungkin lain kali ya teman-teman, yang pasti nanti tanyakan sama yang pengundang. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.